Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama berdiri pada tanggal 15 Februari 1961. Kampus Merah Putih telah terakreditasi A dan memiliki 5 fakultas serta program pasca sarjana. Kata beragama yang identik dari Universitas Profesor Dr. Mustopo diambil untuk menciptakan kerukunan hidup umat beragama di kampus. Hidup rukun dan berdampingan, baik antara sesama agama maupun yang berlainan agama, dan dapat melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo merupakan Fakultas Ilmu Komunikasi pertama dan tertua di Jakarta. Berdiri pada tanggal 13 Desember 1964 dan awal dikenal dengan nama Fakultas Publisistik. Vkom Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama menyelenggarakan pendidikan tinggi program studi ilmu komunikasi dengan 3 konsentrasi, yaitu Public Relations atau hubungan masyarakat, jurnalistik, dan periklanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Gimana nih kabarnya? Udah pada makan siang semua belum nih teman-teman? Sepertinya sih udah ya Dev ya. Kayaknya udah, tapi ada off kamera. Iya nih, jadi aduh. kita nggak bisa kelihatan nih. Nggak bisa kelihatan. Muka cantik dan gantengnya. Mungkin teman-teman bisa on kamera dulu ya, Iya. biar bisa kita lihat muka cantik Benar dan banget. gantengnya. Benar banget teman-teman. Baik. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu kali ya. Benar. Karena kan ada pepatah tak kenal maka tak Ih, sayang. cantik Tapi banget. kita berdua udah kenal lama tapi nggak sayang-sayang ya Gus ya. Waduh, berat ya teman-teman Kayaknya ya. salah sasaran nih. Bener. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Devi. Perkenalkan nama aku Bagus. Oke, teman-teman tetap di rumah aja karena kita di sini juga udah Sesuai. nerapin Sesuai protokol ya kita ya. betul. Benar. Jadi makanya di sini kita nggak bisa deket-deketan Ah. karena kita harus nerapin protokol kesehatan. Satu lagi Dev. Jangan lupa pakai masker terus sama pakai hand sanitizer ya. Oke. Betul. Sering-sering cuci tangan ya Gus ya. Benar. Nah, terus kita nggak kerasa banget ya udah di closing ceremony Benar. Communication Action 2021. Pasti teman-teman udah nggak sabar banget kan apa aja acaranya. Benar. Maka izinkan kita berdua untuk sapa dulu para tamu undangannya nih pada hari ini. Bener banget Devi. Yang terhormat Bapak Prasetya Yoga Santoso selaku Dekan Vkom Universitas Dr. Mustopo Beragama. Yang kami hormati Bapak Yangki Lubis selaku pembina dari Instagram WeFight_C19 sekaligus Kepala Konsentrasi Periklanan Vkom. Yang kami hormati juga Bapak Zulham perwakilan dari media Aku Tahu. Serta teman-teman yang kami cintai. Kami cintai semua. Baik, kira-kira teman-teman penasaran kan apa aja sih acaranya hari ini? Iya, rundown-rundownnya. Bisa kita bacain Iya kali ya, Gus, benar-benar ya? banget tuh Dev. Boleh Gus dibacain untuk sesi pertama. Ada sesi pertama nih. Sesi pertama itu ada doa. Selanjutnya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya ada pemaparan video profil dari Universitas Mustopo Beragama dan video cita dari media akutahu.com. Selanjutnya ada sambutan-sambutan Selanjutnya ada penyampaian materi. dan sesi tanya jawab. Itu berakhir sudah di sesi 1. Benar. Masih ada sesi Sesi kedua yang kedua. acara puncaknya teman-teman Benar tungguin. banget tuh Dev. Apa aja tuh Gus? Ada pemaparan present team Instagram @wefight_C19. Nah, selanjutnya ada pengumuman lomba karya Communication Action 2021 tingkat SMA, SMK, dan tingkat mahasiswa. Ada kuis juga dan Akhirnya ditutup pasti. Benar, ada pasti. penutupannya. ada awal, ada penutup. Baik teman-teman, kayak daripada kita basa-basi nih, pasti Benar. kan teman-teman udah gak sabar nih. Nah, untuk lanjut ke acara, alangkah Benar. lebih baiknya kita berdoa dulu nih Berdoa teman-teman. terlebih dahulu, oke? Baik, bagus, silakan Baik, dipimpin untuk doanya. teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali acara kali ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya, selanjutnya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik teman-teman, Menyanyikan untuk Indonesia Raya. teman-teman silakan dipersiapkan Iya, dirinya siapkan. untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, Karena benar. ini lagu kebangsaan kita. Jadi Benar. kita harus benar-benar serius menyanyikannya. Yang off cam tolong on cam biar Kita bisa kelihatan ngeliat cantik wajah dan cantik dan ganteng. gantengnya. Benar. Ayo kita nyanyiin lagu Indonesia Raya. Yangki, Pak Yangki. Pak Yangki, nanti kan katanya suruh Baik teman-teman, tadi kita udah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Benar banget Devi. Sekarang kita masuk ke acara selanjutnya nih. Benar Devi. Yang itu ada pemaparan video profil dari Universitas Dr. Mustopo Beragama dan video cita dari mediaakutahu.com. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Semua orang pasti belajar. Bukan cuma mahasiswa. Saya sebagai dosen juga terus belajar. Belajar teknologi baru. Belajar dari kasus-kasus baru. Supaya saya bisa dapat pengalaman-pengalaman baru. Kalau belajar formal itu udah pasti. Tetapi kalau dilihat dari sisi lainnya, ketika berdiskusi dengan mahasiswa, tidak hanya mahasiswa yang belajar dari saya, tapi saya juga banyak belajar dari mereka. Apalagi saya banyak dapat pelajaran dari orang tua, sahabat, lingkungan, dan pengalaman. Tapi, sebagai mahasiswa yang hidup di lingkungan akademis, saya banyak berdiskusi dengan dosen-dosen saya. Banyak pengalaman mereka yang bisa jadi sumber inspirasi dan motivasi. Pada akhirnya, kalau mau maju, kita selalu butuh orang lain. Daripada sendiri-sendiri, lebih baik kita belajar bersama untuk maju bersama. Supaya masa depan kita sama-sama cerah. Untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Cita, kamu tahu kenapa air terjun ini spesial? Kandungan air di dalamnya adalah merupakan salah satu dari 7 sumber mata air untuk formula khusus yang ayah sedang teliti. Jadi bagaimana?
Apakah warga desa sudah mengizinkan kita meneliti mata air desa mereka? Pokoknya dalam waktu 2 hari ini kalian semua harus pindah dari desa ini. Air yang di botol tadi itu hasil penelitian ayahmu kan? Iya. Tapi kan penelitiannya belum selesai. Itu kok bisa berhasil? Ya sebenarnya itu cuma buat ngeringanin aja sih. Tapi aku lagi berusaha gimana caranya biar bisa menyempurnakan formula itu. Penemuan saya itu tidak untuk saya jual belikan, Pak Ilman. Karena saya tidak ingin mengambil keuntungan dari sana. Kita adalah mimpi, harapan saat ini. Kita adalah waktu, kala dunia membiru. Kita tak pernah lelah, kan selalu mencoba melawan semua rintangan yang ada untuk melindungi bumi. Jangan menyerah dengan keadaan, kita lawan bersama. Tunjukkan pada dunia kita melangkah bersama dalam satu tujuan, melawan semua rintangan yang ada demi masa depan gemilang. Oke, tadi teman-teman udah nyaksiin dua Benar, video dua dari video. Universitas UPDMB dan media Aku tahu.com. Selanjutnya kita ada sambutan nih teman-teman Dari kepada Bapak Yangki Lubis selaku pembina Instagram @wefight_C19 sekaligus Kepala Konsentrasi Periklanan Vkom, mewakili Bapak Dekan yang berhalangan hadir pada hari ini, silakan dipersilakan. untuk masuk Bapak Yangki Lubis. Wah, Pak Lubis ganteng Iya, Mas, banget siap. nih hari ini. Apa kabar Pinjem Pak mic-nya Yangki? satu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mari Pak. Kita harus jaga jarak Iya, ya. Pak? sini. Jaga jarak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung di closing ceremony Comex 2021. Jadi IG wefight_C19 ini sengaja memang kita buat untuk media berkarya bagi mahasiswa dan anak SMA SMK. Ini memang untuk memacu kreativitas. Terlebih di masa pandemi kayak gini kita nggak punya media apa-apa ya. Jadi salah satu kita buat media buat sombong karya ya di sinilah gitu. Udah gitu ini juga bukan cuma-cuma tapi karyanya juga dihargai. Jadi ini tempat kalian untuk apa ya? Untuk mejeng karya kreativitasnya masing-masing. Gitu kira-kira Dev. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Oke. Berarti WeFight19 ini untuk semua anak muda ya Pak? Untuk anak muda, bukan Baik. saya. Iya emang Karena bukan saya udah nggak muda. tua ya. Baik, terima kasih banyak Oke, Pak Yangki Lubis. ya buat teman-teman nanti yang menang selamat, nanti ditunggu pemenangnya siapa di sesi kedua. Buat Devi dan Bagus selamat bertugas. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia tadi dari Pak Yangki Lubis. Nah, acara selanjutnya kita masih ada sambutan lagi nih Gu. Benar banget tuh Dev. Yaitu dari pemaparan dari Mas. Masih ada sambutan satu lagi. Oh satu lagi, jadi Iya. kelewatan ya. Ada sambutan dari Bapak Adiputra Zulham selaku perwakilan dari media Aku Tahu. Kepada Bapak Zulham Iya dipersilakan. siapa kepada Bapak Zulham dipersilakan. Oke, suara kedengeran ya? Kedengaran Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Oke. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada suaranya balik nggak nih ya? Enggak Pak. Enggak Pak. Tidak Pak. Enggak. Oke. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, terutama Suaranya
Putus-putus. Baik, mungkin bisa diulang lagi Pak Ya, Zulham. iya Pak. Mungkin bisa mungkin lagi ada teknis Ya, kali ya. kayaknya sinyalnya lagi Iya, naik. sinyal lagi jelek sepertinya. Bagaimana Bapak Zulham? Iya Pak. Bapak Adi Putra Zulham. Oke, karena Bapak Bapak Zulham mungkin lagi ada kesalahan kendala teknis, sinyal. benar ya. Bisa kita lanjutkan Benar. ke acara selanjutnya. Ya? Benar banget Devi. Yaitu ada pemaparan dari Mas Marson Hendarno dan sebagai apa dia Dev? Dia sebagai fotografer. Oh, sebagai Kayak dia fotografer. tuh banyak banget pengalaman yang udah keren banget loh yang gue lihat di CV-nya sih ya. Benar banget Dev. Ya. Terus ada Siapa lagi tuh? siapa lagi ya? Ada Mas Marson. Oh, Marson udah. Oh iya. Oh iya, lupa. Ini ada Bapak siapa ya? Dida Yoga Warsa. Oke, baik buat teman-teman bisa diperhatiin dulu untuk pemaparan dari Mas Marson dan Mas Dida. Karena nanti kalau misalkan teman-teman udah mau nanya, silakan nanya di kolom chat yang udah tertera. Benar. Di bawah kalian ini di Zoom-nya. Nah, karena nanti bakal ada pemenang pertanyaan terbaik. Benar. Baik, kepada Mas Marson dan Mas Dedi dipersilakan. Mas Marson, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Untuk teman-teman kasih sambutan dulu kali ya buat Mas Marson kali ya. Oh, nunggu dulu. Oke, siap. Ini kayak Mas Marson udah ada nih. Iya, udah ada nih. Mas Marson Halo ini- semuanya. Halo Mas Marson. Bisa dimulai langsung? Bisa Mas, bisa. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dengan hormat diundang untuk acara Mustopo. Saya mau agak sharing sedikit untuk pekerjaan saya untuk masalah bagaimana sebagai fotografer bekerja sama dengan klien dan agensi. Sebelumnya, saya mau cerita sedikit pengalaman saya. Jadi, saya hobi motret dari tahun 85 sudah mulai foto. Setelah masuk kuliah, tahun 91 itu, kebetulan saya kuliah sore. Waktu itu masih kuliah sore jam 5 sampai jam 9 malam. Paginya kan paginya tidak ada kerjaan, jadi saya bisa manfaatkan pekerjaan sebelum kuliah. Jadi kebetulan dulu udah masuk di perusahaan pabrik Mercy, mobil Mercy, paginya motret, sorenya kuliah lagi. Nah, tapi selama saya kuliah itu di Fakultas Komunikasi di Mustopo sangat bermanfaat sekali di dalam pekerjaan saya. Bagaimana cara menghadapi klien-klien dan cara kerja yang baik bagaimana gitu. Nah, pengalaman saya itu selanjutnya ini yang mau sharing
bagaimana kerja untuk bersama perusahaan-perusahaan besar. Jadi yang mau saya jelasin ini, saya bekerja sama dengan perusahaan Pertamina yang akan membuat annual report. Jadi dia membutuhkan foto dan desain grafis. Sebelum saya masuk ke dunia ini, saya dijembatani oleh agensi, dan saya bekerja sama dengan teman saya Dida yang dia di bagian materinya belum ya? Iya ya. Oke, saya kenalin dulu teman saya. Teman saya Dida, dia di bagian desain grafis, dan saya Marson sebagai fotografer. Boleh dak kalau mau perkenalkan diri dulu? Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dida Yogyakara. Profesi saya art director. Pengalaman saya sudah kurang lebih 13 tahun di dunia advertising. Dalam kesempatan ini mungkin saya mencoba kolaborasi dengan Bapak Marcel sebagai karena dalam pekerjaan saya sangat berhubungan dengan fotografi. Begitu mungkin perkenalan dari saya. Kembali ke Mas Mustopo, silahkan. Apa langsung materi? Langsung materi aja, bagaimana kita membuat annual report di perusahaan Pertamina. Bisa dimasukin aja? Bukan. Bisa langsung. Halo? Halo? Iya Pak, suaranya terdengar Pak. Iya Pak, terdengar Pak. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Kita mau langsung menggunakan materinya, apa perkenalkan dulu? Mohon maaf Pak, bisa diulang nggak? Soalnya Iya, Pak. suaranya di sini kecil banget Pak. Kita langsung masuk ke materi, apa perkenalan? Boleh perkenalan Boleh dulu perkenalan Pak, terus dulu, Pak. nanti langsung ke Iya, materi nggak langsung apa-apa. ke materi. Materi. Oke, tadi kan kenapa dak? Oke, kita langsung aja ke materi. Kenapa? Ada di gua buka susah dak. Halo Pak Mas Marson, materinya udah bisa Pak? Ya, udah kita buka. Oke Mas Marson. Makasih Pak. Makasih Pak.
Udah kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Ini nextnya gimana? Ini cuma bicara jadi Oke. Jadi ini profesional dengan klien. Artinya profesional itu saya sebagai fotografer berhadapan langsung dengan klien. Tahapan pertama kita kan saya di Pertamina ini tidak langsung ke Pertamina, jadi saya melewati oleh agensi. Agensi itu nge-brief saya untuk membuat konsep, gagasan, dan visualnya bagaimana. Nanti setelah semua sudah keluar, langsung di-approve dan langsung ke final artwork. Artinya final artwork itu pekerjaannya yang sudah kita sepakati bersama. Oke, baik. Saya tambahkan sedikit ya, teman-teman. Jadi, Mas Marson ini kan selalu berhubungan dengan agensi. Jadi, agensi atau enggak direct langsung ke klien. Dalam pekerjaan, dalam suatu pekerjaan, baik itu Marson ataupun saya pribadi, itu melalui tahapan seperti ini. Nah, kita menyebutnya tahapan kolaborasi. Bahasa umumnya mungkin bekerja sama dengan klien. Tapi kalau bekerja sama kan ada kurang intim gitu. Jadi makanya kita menyebutnya berkolaborasi bersama klien. Nah, dalam tahapan kolaborasi ini ada beberapa yang harus kita lalui. Yang pertama itu brief. Nah, brief ini biasanya datang dari klien sangat sederhana. Nah, tapi dari brief yang sangat sederhana ini coba kita diskusikan untuk menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa dibilang orang beda dengan yang lain. Nah, setelah brief kita diskusikan dengan tim, biasanya kita membuat konsep atau gagasan. Nanti dari tahapan ini akan kita jelaskan dan memberikan contoh ya, teman-teman. Iya. Gitu. Saya lanjut ya. Next. Oh iya. Ini maksudnya tahapan pertama kita masuk ke brief. Brief itu kurang lebih kita deskripsikan instruksi atau informasi secara menyeluruh terkait kebutuhan produk agar bisa dipasarkan dengan rencana. Jadi biasanya klien itu udah punya rencana bagaimana suatu produk itu akan dilempar ke pasar. Dan dalam kenyataannya biasanya brief itu sangat sederhana yang kita terima. Tapi dari kesederhanaan itu kita coba kembangkan dengan tim. Nah, mungkin di sini ada contoh brief yang kita terima dan kita kembangkan di dalam tim sendiri. Nah, waktu itu kita bekerja sama dengan kolaborasi dengan brand. Nah, kurang lebih klien itu seperti ini, ada objektifnya, mungkin ada knowledge tentang produknya, ada key message yang sebelumnya yang udah disampaikan, target marketnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari brief klien seperti ini, kita
diimplementasikan di dalam tim kita kurang lebih seperti begini. Jadi kita kesimpulan dari semua itu ternyata brief itu kurang lebih ini 3 benefit ini gitu. Jadi misalnya ada susu bir brand ini udah dikenal di masyarakat, terus benefitnya orang-orang sudah tahu, terus brandnya juga udah brand lama. Nah, apa yang dibutuhkan klien kurang lebih kita juga tuangkan seperti ini, berdasarkan dari brief yang butuhkan. Dan iklan untuk Chinese New Year. Yang di dalam komunikasi Nah, jadi apa yang akan disampaikan di dalam komunikasi kurang lebih seperti ini. Jadi ada kekuatan dan brand ada komunikasi. Nah, benar. Suaranya kedengaran tapi delay apa-apa. Ada tagline yang sudah mereka bikin sebelumnya, image ada yang itu yang akan kita kita membuat apa namanya TV sendiri seperti apa? Misalnya kita ambil kadang bukan bikin buat ambil kondisi makan atau suatu komunikasi yang akan disampaikan kepada masyarakat mengenai produk yang akan dipasarkan. Contoh untuk konsep kurang lebih seperti idenya dulu tadi Mas Marson, mohon maaf saya potong. Kenapa yang akan terjadi? Mohon maaf, Mohon maaf Mas, suaranya saya potong. Mas, sepertinya ini kan Mas Marson sama partnernya lagi satu tempat ya. Alangkah lebih baiknya bagaimana kalau misalkan pakai satu device saja Mas supaya suaranya nggak ke distract. Iya benar. Bisa sih. Oke. Ya, terima kasih, mohon maaf ya Mas. Mas. Mohon maaf Mas.
yang situ berarti. Ini gua. Oke. Baik teman-teman, sambil nunggu Mars Marson, buat yang mau nanya silakan isi di kolom chatnya ya. Iya, benar. Karena tadi kan untuk pemenangnya. Oh iya, dia sama satu lagi. Jangan lupa untuk absen ya, karena kalau misalnya lupa absen nanti nggak dapat apa deh? Sertifikat. Benar banget. Ditunggu ya teman-teman. Nanti linknya akan menyusul di kolom chat. Iya, benar banget. Linknya akan menyusul. Baik, Mas Marson sudah siap sama partnernya? Iya. Gimana jelas? Terima kasih Mas. Silakan Oke, terima kasih Mas. Mungkin kita lanjut ke tahapan key visual aja ya. Jadi key visual ini kita asumsikan sebagai tampilan komunikasi suatu produk yang akan dipasarkan. Jadi dari tahapan-tahapan tadi akhirnya sebelum kita eksekusi ada tahapan key visual. Contoh key visual ini kurang lebih seperti ini. Karena tadi temanya Chinese New Year, kurang lebih konsepnya seperti ini. Nah, setelah key visual ini biasanya kita diskusikan dengan fotografer juga gitu untuk eksekusi. Tentunya akan seperti apa ada treatment seperti bagaimana. Ini hanya contoh-contohnya aja key visual itu seperti apa. Nah, untuk kasus yang sekarang ini, kebetulan saya dengan Pak Marson ini sedang mengerjakan laporan tahunan. Kurang lebih yang akan ditawarkan ke klien itu seperti ini. Biasanya saya sebelum eksekusi itu saya biasanya diskusi dulu dengan fotografer dan klien gitu. Nah, jadi contoh konsepnya kurang lebih seperti ini. Jadi simple, modern. Saya biasanya tidak membawa satu hanya key visual, tapi biasanya saya ada 1 sampai 3 key visual. Nah, key visual berikutnya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah key visual itu kita diskusikan dengan klien, masuk ke tahapan approval. Approval itu ya kurang lebih persetujuan mengenai strategi atau enggak komunikasi yang akan membuat suatu iklan. Nah, setelah setuju, barulah saya dengan Bapak Marson ini melakukan final artwork biasanya. Pemotretan lah. Ya, pemotretan. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Ini ketutup ya? Enggak, dari sana. Oke. Jadi yang mau kita buat itu ada di foto yang sebelah kanan, ini sebagai layoutnya, key visualnya, dan saya eksekusinya di tempat seperti ini. Jadi ini lampunya masih gelap, masih hitam. Nah, pas setelah sudah selesai foto, baru didesain, dimasukin dengan warna yang terang, dan ada mobilnya. Padahal tidak ada mobilnya. Dan foto ini juga kita agak kesulitan karena pom bensin di Jakarta itu kan tidak pernah sepi seperti ini. Nah, kita harus nunggu waktu yang
benar-benar motretnya tuh malam. Ini nunggu keadaan sepi baru bisa kita ambil fotonya. Tapi juga tidak bisa langsung bagus seperti yang kita mau. Jadi harus benar-benar diedit lagi sedemikian rupa nanti akan jadi seperti yang di sebelah foto di sebelah kanan. Nextnya ada contoh. Nah seperti ini. Yang mau diambil kan dan foto yang di sebelah kanan. Tapi saya untuk motretnya tuh di sebelah kiri ini. Nah nanti si motretnya dengan kondisi lightingnya seperti ini. Jadi harus disamakan dengan layout yang sebelumnya. Setelah udah saya foto eksekusi, baru di cropping dan foto Bapak ini dimasukin ke dalam sebuah laptop. Nah ya seperti ini juga. Jadi maunya di sebelah kanan, tapi saya mau motretnya seperti ini. Jadi lightingnya juga kita harus mengikuti latar belakang yang akan dipakai. Harus disesuaikan. Nah motretnya seperti ini, nanti baru dimasukin ke dalam laptop kayak ini. Sudah sih. Jadi secara teknis seperti itu. Ada dari kamu ya. Dari kamu sebenarnya yang kita sharing itu seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu bagaimana? Iya, Mas Marson dan Mas Dida. Kalau misalnya ada yang teman-teman ingin bertanya, diisi di kolom komentar ya. Ada nih. Kalau nggak salah udah ada yang nanya, iya, bisa dibacakan. Mas, tadi ada yang nanya dari Baby Indriani menanyakan, selamat siang, perkenalkan saya Shaina Baby Indriani dari periklanan Polimedia. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan big idea kreatif dalam membuat suatu campaign? Terima kasih. Bagaimana? Baik, halo. Dengar suaranya? Terdengar, Mas. Langsung saya jawab ya. Iya, boleh, silakan dijawab. Baik, untuk pertanyaannya ini kan mengenai cara menentukan big idea kreatif dalam suatu campaign. Sebenarnya tidak ada cara baku gitu, karena caranya itu berbagai macam bisa dilakukan. Misalnya dengan kita menggali dari brief itu sendiri, banyak bertanya ke klien kebutuhannya seperti apa. Terus setelah itu juga bisa dengan cara kita diskusi dengan tim kita sendiri. Sebenarnya banyak yang jadi tidak ada cara baku untuk menentukan big idea kreatif itu. Kalau ditanya caranya tuh bisa macam-macam gitu. Tapi untuk saya pribadi biasanya menentukan big idea itu biasanya saya kumpulkan dulu beberapa ide dari tim, kita saring mana ide yang relevan dengan produknya itu sendiri. Nah setelah itu baru kita tuangkan di dalam key visual, kita rangkum seperti tadi contohnya. Nah dari itu kan keluar nanti ada beberapa alternatif tuh. Nah baru kita presentasi ke klien seperti komunikasi apa yang menurut mereka cocok dengan produknya, dan menurut kami juga sebagai tim juga bisa untuk dijadikan big ID gitu. Semoga bisa menjawab sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Marson dan Mas Dida. Marson, saya pengen nanya deh Mas, boleh nggak Mas?
Boleh dong. Ini kan saya awam banget nih Mas sama fotografer atau periklanan gitu. Gimana sih Mas caranya menentukan objek yang baik untuk difoto Mas? Bener banget. Kalau itu Mas Marson. Mas Marson, silakan Mas Marson. Objeknya apa dulu? Objek menentukan objek yang baik. Objek yang kayak gimana tuh Dev? Kira-kira tuh yang kayak gimana Mas? Jadi dia nanya. Enggak, maksudnya objeknya ada orang, benda mati, orang mati, apa pemandangan, orang atau benda mati deh Mas, biar luas. Iya, biar dua-duanya dapat. Tergantung konsep juga ya ujung-ujungnya. Berarti tergantung konsep yang udah ditentuin gitu ya Mas ya? Jadi kalau boleh namain gini, kan yang tadi siapa Mbak Ade pertanyakan itu, makanya kita tadi share sebelum eksekusi. Jadi semua tadi itu pertanyaannya eksekusi kan? Nah jadi sebelum mau eksekusi, sebaiknya kita tentukan dulu tuh key visualnya seperti apa. Sama sebenarnya di dalam fotografi juga begitu. Sebelum kita mau eksekusi atau nggak ambil kamera, minimal kita udah punya gambaran kan. Nah, di kepala kita kalau kita mau memfoto misalnya tadi produk susu gitu. Nah, kalau udah ada key visualnya, kita nggak bakal ada kesulitan tuh menentukan angle atau enggak apa tadi posisi atau letak mungkin. Ya, posisi ya, angle posisinya yang baik seperti apa. Karena kita udah ada gambarannya dulu sebelum eksekusi. Sama aja kalau kita mau orang, juga kita harus bisa menentukan pakaiannya seperti apa, bajunya seperti apa, dan kita motretnya dia ada di mana. Kalau dia misalnya orangnya siapa, kalau dia misalnya sebagai klien yang kita foto itu presiden direktur, ya bajunya harus pakai jas, pakai dasi. Kan nggak cocok kalau dia pakai celana pendek atau pakai lengan pendek. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan bajunya juga. Baik, berarti banyak unsur yang harus ditentukan ya Pak ya di sini. Iya betul. Ya sebaiknya sebelum eksekusi, informasi kan sekarang gampang. Sebaiknya kita cari referensinya dulu. Gitu. Jadi kita tidak akan bingung gitu nanti mau akan seperti apa. Mungkin kalau tahun 2000 mungkin iya kali ya. 2000 lebih. 2000 awal ya. Dulu. Referensi kan misalnya internet masih jarang gitu. Dulu mungkin zaman Pak Marson sama saya cari referensi itu hanya terbatas gitu kan. Nah, biasanya kita menggunakan istilahnya apa ya, gambar tangan dulu lah, kurang lebih seperti ini. Ya Pak ya. Nah, sketnya. Gitu. Jadi sebaiknya sebelum eksekusi kita membuat ide. Jadi istilahnya ide kita gambarkan di kertas lah gitu. Ide-ide yang kita mau kita tampilkan. Ada pertanyaan lagi? Ada Mas Marson dari Nur Amru Sabir. Nur Amru. Ya? Ya, bertanya katanya, Mas mungkin untuk komposisi foto yang terlihat elegan tapi tidak terkesan flat ataupun terlalu over, mungkin ada tips bagaimana caranya pengambilan fotonya? Ini udah eksekusi. Ya balik lagi tergantung desain bukunya seperti apa gitu kan. Terlihat elegan. Jadi kalau terlihat elegan, kalau masalah elegan itu kan relatif ya. Antara pikiran saya dengan pikiran klien, kadang-kadang dia bilang elegan, kita bilang enggak. Jadi ya elegan itu ya sebetulnya yang simpel-simpel aja. Jangan terlalu banyak banyak yang lekukan-lekukan atau garis-garis. Jadi benar-benar yang simpel-simpel aja. Kayaknya sih sama sih itu kalau boleh saya nambahkan sih. Ini kan dia bertanya masalah komposisi ya. Komposisi yang terlihat elegan atau tidak terlalu over. Kalau elegan dengan over sebenarnya beda sih.
Kalau elegan itu kan menyangkut dengan komposisi. Nah, jadi ya itu kalau misalnya kita punya key visualnya dulu atau enggak apa ya, sketch dulu, itu akan terjawab tuh komposisi foto yang baik seperti apa. Nah, kalau masalah over sih itu masalah teknis ya. Maksudnya over tuh apa tuh over? Ya mungkin kalau di sini flat, over entah itu over lighting, over apa. Atau gambarnya lebih over dibanding desainnya. Bisa jadi. Kalau itu sih masalah teknis bisa bagaimana kita menguasai si alatnya kan berarti kan. Itu sih harus sering-sering menggunakan alatnya menurut saya sih. Ya tipsnya sih cara pengambilan foto. Mungkin ada tips pengambilan foto. Ya kalau over berarti kalau tipsnya mungkin sesimpel jangan terlalu penempatan cahayanya kali ya. Nah makanya ini over ini maksudnya luas. Over cara motretnya atau over layoutnya gitu. Jadi bingung juga nih jawabnya. Gitu paling tips dari kita ya itu kalau untuk Mbak Nur ini sebaiknya di konsep dulu, di sketch dulu untuk menghindari adanya over atau enggak adanya kesan elegannya kurang terlihat. Oke, itu dia dari Mas Marson dan Mas Dida menjawab pertanyaannya. Mungkin Mas ada satu lagi nih kali ya? Satu lagi nih Mas. Siapa nih kira-kira? Ada dua, Siapa tiga, ya ada dia? dua nih. Ada Mas? Ya. Iya, ada. Apa tuh pertanyaannya? Ada pertanyaan satu lagi nih dari dari Nirwa. Dari Nirwa ya benar. Nirwa paling bagus sih kayaknya nih. Bisakah Pak Marson ceritain pengalaman tentang pembuatan foto untuk klien yang paling berkesan dan paling sulit? Waduh. Kalau dibilang sulit, menurut saya semua sulit. Jadi itu emang suatu tantangan ya. Tapi kalau gampang sih nggak ada. Semua pekerjaan pasti sulit. Tapi kita harus bisa melewati itu gitu. Kalau untuk membuat foto paling sulit apa ya? Mungkin lu pas foto lapangan. Ya, kalau buat saya yang paling sulit foto itu untuk foto pembuatan iklan. Nah, jadi saya pernah dulu motret foto foto pembuatan iklannya untuk VJMTV. Itu bareng gue. Iya. VJMTV kan bisa setoran fotonya. Di sini ada. Coba ya, tunggu sebentar. Oke, Mas Marson. Jadi dulu brandnya tuh MPV. Mencari VJ baru. Ada kebutuhan iklan untuk ini. Enggak di-share dulu. Kita share ya. Boleh Mas. Boleh Mas Marson. Nah, menurut saya yang paling sulit itu agak sulit buat saya, tapi itu suatu tantangan buat saya. Motret ini, jadi ini saya motretnya nggak sekali. Ini ada 3 tahapan. Pertama saya harus motret durennya dulu, kedua motret mic-nya, ketiga motret buah durennya dibentuk menjadi tulisan VJ Han. Kalau laler ini saya ambil dari image, bukan dari saya sendiri. Nah ini agak kesulitan sih motretnya, agak susah karena saya harus mencari buah durian yang bulatnya benar-benar bulat banget. Tapi ini sebetulnya bulatnya ini udah kita olah. Tadinya nggak bisa bulat seperti seperfect ini gitu. Ini motretnya benar-benar pegal banget. Jadi ini yang klien mau sebelum kita eksekusi dia sudah punya gambar seperti ini, tapi dia maunya gambar asli. Nah ini menurut saya yang buat saya agak
agak sulit, tapi ujung-ujungnya ya bisa saya lakuin juga gitu. Harus bisa. Jadi kan ini juga ya di sini kan kerjanya juga bukan kerja sendiri ya, jadi kerja tim. Jadi dibilang sulit itu kalau misalnya kerja tim, kebetulan ini kan barengan saya nih kerjanya. Jadi apa yang dirasa susah untuk eksekusi sama dengan fotografer itu biasa kita diskusikan dengan si pembuat desainnya, atau enggak kita bilang art directornya. Jadi di sini juga saya coba untuk mengasih berdiskusi bagaimana sih foto duren ini biar tidak terlihat susah gitu. Misalnya duren itu harus terlihat pencahayaannya mungkin dirubah, karena ini kan kita foto juga tidak langsung jadi kan. Jadi ada beberapa olahan ya produksi lagi. Ini bisa sampai berapa kali foto baru saya gabungkan seperti ini. Coba bisa foto satu lagi. Coba ada foto satu lagi, kita mau kasih contoh. Oke, Mas Marson, boleh banget, boleh. Berarti ternyata panjang juga ya pengolahan foto seperti ini ya. Pertanyaannya sangat ini ya, bagus ya dari Nirwa. Kayaknya Mas Marson masih nyari-nyari nih kira-kira contoh yang mana nih yang paling bagus. Benar. Tampilkan. Ya karena Mas Marson ini kan lama di bidang seperti ini, jadi banyak deh. Enggak contohnya. Nih. Nah, satu lagi ini. Nah, kalau motret ini berbeda dengan motret tadi. Kalau ini lebih gampang karena kita motret orang, itu motret produk. Kalau ini motret orang lebih gampang daripada motret produk tadi. Jadi kalau orang bisa kita atur, tapi kalau produk juga kita atur, tapi kan susah. Kalau orang kita atur, kalau cewek mau udah cakep aja gitu. Tapi tergantung. Bisa diedit lagi ya? Tergantung ini, mulanya kita tinggal main lighting aja. Bagaimana caranya biar lampunya bagus gitu. Berarti lebih gampang orang ya, daripada orang itu motret objek mati. Gitu. Begitu cerita. Oke, Mas Marson dan Mas Dida. Devi ada mau namain? Mungkin udah cukup pertanyaan sesi pertanyaan jawabnya. Mungkin dari Mas Marson dan Mas Dida bisa dipilih tadi. Mereka siapa yang paling bagus? Bisa langsung dipilih Mas Dida dan Mas Marson. Kenapa? Gimana? Harus dipilih? Nggak dengar? Dipilih pertanyaan yang pertanyaan yang paling bagus bisa dipilih. Paling bagus. Iya. Salah satu itu ya. Ya, dari tadi yang Mas Marson sama Mas Dida udah jawab. Benar. Yang paling bagus. Devi termasuk kan nih? Oh iya tadi saya nanya. Iya, Devi termasuk kan nih? Ini yang tadi tanyain kan enggak? Iya ya. Ini ada yang belum dijawab nih. Tiga orang yang udah Mas Marson sama Mas Dida jawab. Oh, yang dijawab tadi. Yang paling bagus sih ini dari nggak sebenarnya. Kalau dari saya sih yang bagus itu Nur Amru. Oh, Nur Amru. Wah, selamat kepada Nur Amru. Silakan untuk hadiahnya ditukarkan di DM Instagram kita. Benar, di @wifi_and19.
nanti Tapi hadiahnya konfirmasi belum kita siapin. lewat DM. Bagaimana Mas? Hadiahnya belum kita siapin. Jadi nanti hadiahnya tenang saja Mas dari kita. Tenang, Oh, Mas. iya. Mas Jadi Marso, Mas Dida tinggal untuk milih pemenangnya aja. tadi siapa Gus yang menang? Tadi si Amru. Nur Amru. Nur Amru. Silakan Nur Amru untuk DM DM. Instagramnya Benar. @wefight_C19. C19 bener banget Devi. Ntar tinggal konfirmasi kalau misalkan Iya. Kalau udah dia menang gitu. Terima kasih. Baik. Iya. Terima kasih untuk Mas Marson Marson. dan Mas Dida. Untuk pemaparannya. Benar. Bisa dilanjutkan untuk sesi selanjutnya, sesi kedua. Benar. Terima kasih ya Mas Marson dan Mas Dida. Terima kasih Mas. Ya Mas, atas dadah. waktu dan ilmunya. Benar banget Devi. Lanjut, Baik, Devi. bisa kita mulai di sesi kedua yaitu pemaparan present team Instagram @wefight_C19 kepada tim Instagram @wefight_C19 dipersilahkan kepada Hari Kurniawan. Benar, Mas Hari Kurniawan. Kepada Mas Hari Kurniawan dipersilahkan dan timnya. Karena pas banget nih kebetulan ternyata Instagram @wefight_C19 ini ulang tahun pada Benar hari ini, banget. teman-teman yang ke-1 tahun. Ke-1 tahun pas banget hari ini ya Dev. Makanya tuh waduh, tumpeng dong. Tumpengan. Ya, kira-kira Mas Heri sudah siap? Sudah siap Mas Heri? Mas Heri Kurniawan. Kayaknya lagi make up dulu biar ganteng. Benar, lagi pakai ini apa namanya? Pomade. Pomade. Kayak bagus ya. Atau bisa diwakilkan Oh, iya. temennya nih Mas Awan dan Mas Sabila. Benar, karena Mas Heri kayaknya lagi Iya lagi siap-siap. siap-siap kayaknya. Untuk Mas siapa sih? Mas Awan dan Sabila. Mbak Sabila, silakan diumumkan. Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang Kak Sabila. Suara saya jelas ya? Jelas banget Kak, jelas banget. Jadi dia kalau tidur selalu untuk tapi ngasuk dia Mohon maaf untuk Randaru untuk di mute ya. Untuk Randaru tolong di mute ya. Maaf. Baik, Kak Sabila sudah kelihatan Baik, di Kak sini Sabila. cantik banget, subhanallah. Subhanallah, pakai kerudung lagi. Ya Allah. Ini Kak Sabila sekalian memaparkan present dari Instagram @wefight_19 sekaligus ngebacain pengumuman siapa aja nih yang menang Bener nih banget. dari lomba kreasi kemarin. Bener Gus. banget deh. Baik, kepada Kak Sabila. jadi yang pertama aku mau sapa untuk yang saya hormati Bapak Dekan Dinkes Profesor Dr. Mustopo dan Bapak yang super kece, Bapak Yangki. Dan di sini saya bersama tim saya ada Kanaka dan Kanuro. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik dan kakak semua, khususnya Polimedia Kreatif dan
Diskes Pembangunan Nasional yang sudah mendukung acara Communication Action 2021 ini, dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam lomba Kompak 2021. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih pada media partner kami. Ada Marson Fotografi, Media Aku Tahu, Toib, Omoes, Mustopo Radio, dan FOP UPN yang sudah mendukung acara Communication Action sehingga berjalan dengan lancar. Dan aku juga mau sedikit cerita nih tentang kemarin proses tahap penjualan. Dan aku lihat banyak banget hasil karya yang super bagus-bagus banget. Aku aja sampai kayak mikir, ini kok anak muda sekarang tuh kreatif-kreatif banget gitu. Padahal tuh di masa pandemi kayak gini kan suntuk ya kan, nggak ada ide. Tapi justru mereka memberikan ide-ide yang super brilian banget gitu. Nah, di sini justru jadi PR juga untuk tim WeFight_19 untuk nantinya kita bisa, bagaimana kita bisa menjadi wadah kreativitas anak muda yang sangat bertalenta ini untuk lebih memberikan event-event yang lebih kreatif lagi dan lebih baik lagi. Dan buat pesan dari aku, terus kembali potensi kalian, semangat terus untuk berkarya, lakuin hal-hal positif yang bisa membangkitkan potensi kalian. Akhir kata, terima kasih. Saya salam pemuda Creative Fighters. Wassalamualaikum. Dan kita lanjutin aja langsung ke pemenang yang akan dibacakan oleh Kak Nurul. Nurul Damarayu. Silakan. Oke, untuk Kak Nurul dipersilakan. Untuk teman-teman yang nggak kepilih nanti jangan putus asa. Benar banget. Jangan putus asa pokoknya. Sambil nunggu Kak Nurul nih, teman-teman aku mau ngingetin lagi untuk teman-teman yang belum ngisi formulir pendaftarannya, maksud saya absensi. Nggak fokus nih. Absensinya silakan diisi karena nanti kan mau diisi buat sertifikat kalian. Benar. Terima kasih. Untuk Kak Nurul dipersilakan. Oke, Kak Nurul udah hadir di tengah kita. Halo Kak Nurul. Halo Kak Nurul. Kebetulan semuanya. Bagus emang gitu kalau ngajar. Cepet. Baik, waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Nurul. Oke, jadi ini kayaknya acara yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitu pengumuman lomba dari kreasi dan kreativitas online dari Kompak 2021. Oke, pertama-tama kita langsung aja masuk ke pengumuman lomba SMA dari ini. Jadi juara 3 dari e-poster tingkat SMA itu siapa Kak Nurul? Siapa pemenangnya? Yang juara 3? Kita ikutan deg-degan ya. Makanya nih, udah mau meriah aja nih. Oke, juara 3 poster tingkat SMA jatuh kepada Ahmad Furqon Ibnu Seno. Ahmad Furqon Ibnu Seno. Selamat ya. Main IC Serpong. Katanya alhamdulillah. Selamat ya Ahmad Furqon Ibnu Seno. Selamat. Oke, juara 2 poster tingkat SMA jatuh kepada Jengjet. Kak Nur nih bikin deg-degan ya. Wah, ini udah ada. Wah, ini dia Edrian Moana Iksan, juara 2 e-poster SMA. Ya itu dari SMA mana, Dev? SMA 3 Depok. Cakep banget, SMA 3 Depok.
Untuk Adrian Maulana biar Iksan. Kak Nurul yang bacain. Benar untuk Kak Nurul nih. Spesial juara 1. Dan juara 1 dari e-poster tingkat SMA jatuh kepada Congratulations Kak Anda dari SMKN 14 Jakarta. Selamat ya. Jangan lupa konfirmasi ke IG @5_C90. Tuh, yang juara tadi yang barusan dikasih sama Kak Nurul langsung DM Instagram @we_fight_C90. Bener banget. Follow kalau belum follow ya. Bener banget tuh DM. Untuk yang pemenang ya. Terus kita lanjut lagi ke foto kolase tingkat SMA. Juara 3 foto kolase tingkat SMA jatuh kepada Selamat Ali Fadia Wijaya dari SMAN 8 Kabupaten Tangerang. Hore, Alif Fadia Haya Wijaya juara 3. Selamat. Untuk juara 2 foto kolase SMA jatuh kepada Selamat Timotius Dharma Garda Sakti dari SMK Putra Bangsa. Lalu untuk juara pertama dari foto kolase tingkat SMA, congratulations to Rosia Natania dari SMAN 5 Semarang. Wih, dari Semarang loh, Dev. Dari Semarang loh. Yang ngikutin dari mana aja sih, Kak? Dari mana aja loh, ternyata banyak banget. Ini kayaknya dari seluruh Indonesia ya ikut ya keren, lomba ini. Emang keren. Keren banget sampai Semarang. Selamat ya untuk Rosia. Langsung deh ingat yang pemenang barusan dipanggil sama sebut sama Kak Nurul, langsung DM aja ke @with5_C90. Baik, boleh dilanjut Kak Nurul. Lalu untuk juara videografi tingkat SMA, dari hasil pertimbangan para juri, pemenang dari videografi tingkat SMA ini cuma 2 orang pemenang aja. Jeng. Siapakah dia? Siapa dia? Belum mau gue tungguin atau? Kan Nurul lagi mempertimbangkan nih kayaknya, Dev, ya kan? Udah ada datanya sebenarnya. Oh, udah ada datanya, tapi agak deg-degan ya. Bikin deg-degan. Teman-teman apa? Waduh, ini gue menang nggak ya gitu. Kayak deg-degan aja gitu kan. Jadi juara 2 dari videografi tingkat SMA jatuh kepada Selamat Dwi Mahardika dari SMAN 1 Nyalindo. Alhamdulillah, Dwi Mahardika juara 2 videografi SMA. Selamat. Lalu juara pertama dari videografi tingkat SMA jatuh kepada Zaki Fadila Yusuf dari SMA Insan Kamil Bogor. Selamat ya. Selamat ya Zaki Fadila Yusuf dari SMA Insan Kamil Bogor. Juara 1 videografi SMA. Selamat Zaki.
langsung DM IG @wifi_c19. Oh udah. Belum, masih Oh ada belum, lagi. masih ada lagi. Masih ada lagi. Masih lagi atau Masih apa? ada lagi nggak Kang Nurul? Kayaknya udah deh. Udah ya? Karena udah ditutup ya. Akan diumumkan oleh Natasha. Oke, Kak Natasha. Oh, itu dia udah ada Kak Dilanjut sama Kak Natasha. Halo Kak yang Natasha. cantik juga nih. Halo Kak Natasha. Halo Kak. Kak masih di mute Kak itu suaranya. Suaranya masih di mute Iya. Kak. Nah. Halo, selamat siang teman-teman. Halo Kak, siang. Aku mau ngumumin tentang juara e-poster mahasiswa dulu ya. Aku coba bacain dari juara 3 dulu. Oke Kak, boleh banget. Juara 3 jatuh kepada Zahra Zahidah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, Selamat Zahra itu dia. Selamat. Juara kedua jatuh kepada Triana Merlin dari Universitas Mula Warman. Dari Universitas Mula Warman. Selamat. Oke, selamat Merlin. Yang Selamat. juara pertama adalah dari Resta Utami Putri, asalnya dari Universitas Polimedia Jakarta. Kongres. Oke, selamat dari siapa itu? Lalu untuk foto kolase mahasiswa, juara 3 dimenangkan oleh Cintami Rifka Oktavia. Ini pemenangnya langsung seneng banget nih Kak. Kongres. Juara kedua jatuh kepada Novita Indriani. Juara pertama jatuh kepada Salsabila. Hore, alhamdulillah. Dan Salsabila. Ingat ya, langsung DM. Di mana Gus tadi? Pemenangnya langsung DM ke Instagram wifi_c19 untuk konfirmasi ya. Terima kasih. Sama-sama Kak Natasha. Terima kasih juga Kak Masih ada lagi nih kakak-kakak yang belum itu ada lomba favorit yang belum diumumkan. Yang pertama lomba favorit untuk kategori SMA, e-poster SMA dimenangkan oleh Iliana Kristi Rondonu SMA 6 Jakarta. Selamat. Anda juara Lalu 3. kemudian ada favorit foto kolase SMA dimenangkan oleh Fahri Raidi Iskandar dari SMA 3 Guruan Cikini. Congratulations. Selamat Fahri. Lalu untuk juara favorit videografi akan diumumkan malam ini jam 7 di Instagram wifi_c19. Waduh. Berarti harus dipantengin Dan terus. untuk Benar tuh. pemenang lomba favorit e-poster mahasiswa jatuh kepada Ferial Rahman Prasetya, Universitas Multimedia Nusantara. Wede, Congratulations. selamat Fahri. Fahri ya? Fahri. Dan yang terakhir, foto kolase mahasiswa favorit dimenangkan oleh Rama Alfiansyah, Politeknik Media Kreatif Jakarta. Ada orang yang langsung. Iya menang mulu juara 2 kali udah. Tuh orangnya senang. Selamat Rizky. Anda mendapatkan 2 hadiah.
Baik, berarti tadi udah selesai ya tim Instagram @wefight_19. Apa ada lagi? Udah selesai? Oke. Terima kasih untuk Kak Sabila, Kak Natasha, dan Kak Nurul. Terima kasih. Selamat untuk teman-teman yang udah menang. Dan untuk yang belum menang, semangat lagi. Semangat lagi. Karena pasti kreasi kalian keren-keren. Benar. Tadi yang Kak Sabila bilang, semuanya keren. Keren banget, super keren loh. Iya. Dan jangan putus asa lagi karena bakal ada lagi kok eventnya ya kan, Dev ya? Insya Allah ya. Pasti. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita tutup masih ada kuis nih teman-teman. Bener banget tuh Dev. Apa tuh kuisnya Dev? Baik, silakan teman-teman dengerin ya. Listening. Untuk kuis nomor pertama, jadi rulesnya teman-teman boleh jawab di kolom chat. Siapa yang paling duluan dan benar itu dia yang menang. Oke. Dengerin baik-baik ya. Sebentar, Aku Dev. sama Bagus mau bacain. Kenapa Listening. Oke. Listening. Oke. Langsung aja Devi sebutin untuk pertanyaan nomor 1. Sebutkan salah satu media partner acara Communication Action 2021. Ayo teman-teman. Cepetan. Media aku tahu. Siapa? Ayo siapa cepetan, ayo. Media aku tahu. Media aku tahu lagi. Media aku tahu. Media aku tahu. Benar. Ya. Oke, sambil lanjut kedua ya. Benar, Jadi ya. Kita tutup yang Tutup pertama dulu. karena tadi udah ada jawab Ya. yang pertama. Pertanyaan yang kedua yaitu mungkin nih Bagus bisa bacain nih Gus. Oke, dari Bagus listening. Apa kepanjangan dari Comac? Ayo, cepetan. Comac. Ayo, apa? Ayo. Ayo yang tahu silakan. Kita hitung sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10. Tutup. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu siapa narasumber di acara closing ceremony pada hari ini? Nah lo siapa itu? Ada ganteng sama cantik kok. Lagi pada ngisi nih. Bener. Ganteng-ganteng lagi kan? Mas. Kita itu ya sampai 8 ya. Apa 10? 5 aja. 10 aja. 1. Sambil menunggu produser kita nih. Oke. Yang ngasih Hadiah, nih benar. siapa nih? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah ditutup, nggak boleh jawab lagi. Nah itu dia tuh tadi kuis dari kita berdua. Bukan dari kita berdua, dari WeFight lah. WeFight _ Kayak teman-teman dari tadi kan kita udah ngucapin selamat buat teman-teman yang menang. Benar. Jadi kita perwakilan dari kita Mhm. panitia mau Hah? ngucapin selamat ulang tahun juga untuk WeFight. Benar. Underscore Ulang tahun. C19 karena pada ini kan ulang tahun. Iya Kita benar. ngucapin lagi Iya ya. benar. Kita harus ngucapin terus. Oke Devi, kita kayaknya Sebentar, kayak gue harus ke produser dulu Benar. untuk lihat tadi siapa yang menang. benar banget tuh Dev. Tunggu sebentar ya. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Sama Bagus aja di sini, sama Devi juga. Oke. Tunggu ya teman-teman. Kita lihat siapakah pemenang ya kali ini. Kita hitung ya sampai 5 ya. 1 2 3
3, 4, 5 datang orangnya Oke, langsung. ini tadi aku udah sambil lihat nih yang menang. Siapa Dev? Ding ding ding. Ding ding. Untuk pertanyaan nomor 1 dibenangkan oleh siapa kayak itu Dev? Yang akun Zoom-nya tulisannya 2C_ Syah Reina Febi Indriani. Woi, selamat. Untuk Syah Reina, manggilnya Reina kali ya. Mana coba lihat? Karena dia benar jawabannya media aku tahu dan dia nomor pertama. Benar banget. Jadi yang pertama nih yang kita pilih. Baik. Baik, yang kedua ada. Yang kedua ada Muhammad Rifai. Benar banget. Komek itu kepanjangan dari Communication Action. Benar banget. Siapa namanya? Muhammad Rifai. Muhammad Rifai, langsung ditahan dulu, oke? Nah, untuk jawaban yang ketiga yang menang adalah jing 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 jing. Jadi kita ambil yang paling lengkap. Yang paling lengkap aja kali ya. Dari 2D_ Sela Maulida. Oh, selamat untuk Reina, Rifai, dan Sela. Silakan DM Instagram wifi_C19 untuk menebus hadiahnya. Yang tadi juga tuh dari Mas Marson ya? Ya benar, dari Mas Marson juga. Jangan lupa, oke? Oke teman-teman, berhubung semua acaranya sudah berjalan lancar. Dan kayak seru banget ya acara. Bener banget Dev. Devi dan Bagus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepada seluruh partisipan yang sudah benar banget Devi. Dan kami berdua ingin mengucapkan mohon maaf kalau saya ada salah juga. Yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang salah dan kurang aja gitu kan dari buat kalian. Ya. Sampai ketemu di mana guys? Event berikutnya lagi dong Dev. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Acara hari ini kami tutup ya. Dadah, see you. Halo Sobat Fikom, nama aku Sarah, mahasiswa Fikom 2015 yang lagi skripsi. Buat kalian yang udah diterima masuk Fikom Mustopo, selamat datang ya. Yap, ini dia kampus satunya Universitas Profesor Dr. Mustopo yang terletak di Jalan Hang Lekir 1, nomor 8, Jakarta Pusat. Dengan letak yang strategis dekat Mall Senayan City. Hari ini aku mau ajak kalian buat temenin aku bimbingan skripsi di kampus tercinta. Oh iya, dipastikan kamu memakai masker dan memiliki suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius ya. Oke, ini catwalknya Mustopo. Di sini aku mau bawa kalian ke lantai 2 lewat tangga parkiran. Gimana? Cukup luas kan parkirannya? Oh iya, di setiap sudut kampus ini disediakan tempat untuk kalian cuci tangan. Jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan ya. Ini dia lantai 2-nya kampus Mustopo. Pertama, aku ajak kalian buat ketemu sama dosen aku untuk bimbingan. Ini dia Mas Heri, dia selalu ada di depan buat ngasih informasi. Dan yang baju hijau itu Mas Slamet. Ini dia ruangan dosennya. Kali ini aku bimbingan sama dosen terasiknya Mustopo, namanya Pak Yangki. Untuk tahu lebih lanjut siapa aja yang lebih asik, ikutin terus ya. Ini dia Pak Yoga, dekan kita tersayang. Yang tercantik Wadek 1, di sebelah kiri Ibu Novita, yang sebelah kanan Wadek 2 Pak Hindri si kacamata. Paling kiri ada Pak Nono, kepala penjamin mutu. Yang di tengah-tengah ada Pak Saiful yang biasa dipanggil Pak Ipul. Yang paling kanan pakai masker ada Pak Catur yang bertugas jadi kepala lab multimedia Fikom Mustopo. Nah ini Bapak Kaprodi kita, Pak Wahyudi.
Nanti di semester 5 kalian bakal ketemu sama kepala jurusan. Yang minat sama humas bakal ketemu sama Pak Ito. Yang minat sama perjurnalistikan bakal ketemu Pak Nasrullah. Dan yang paling asik, periklanan, ketemu sama Pak Yangki. Nanti kalau kalian udah lulus, kesulitan untuk mencari pekerjaan bisa ketemu sama Pak Aldo. Dia adalah kepala bina karir dan alumni. Kalau Pak Freddy adalah kepala bagian kemahasiswaan. Perlu kalian ketahui kalau habis ngisi KRS pasti kalian sama Mas Andri. Kalau Pak Habib ini kepala bagian tata usaha. Oke, balik lagi nemenin aku bimbingan hari ini. Kali ini aku mau ke bagian keuangan untuk ngurus pembayaran. Jangan lupa pakai hand sanitizer-nya yang sudah disediakan di setiap sudut kampus. Habis itu aku ke bagian akademik ketemu sama Mas Yosi, staf terganteng semustopo. Ini masih jomblo. Kalian butuh dia banget di setiap semesternya sih. Setelah urusan selesai dari bagian akademik, jangan lupa pakai hand sanitizer-nya lagi ya. Walaupun di sini anak-anaknya sosialisasi banget, jangan lupa untuk jaga jarak untuk mematuhi peraturan pemerintah soal PSBB. Oh iya, catwalk ini juga ada tempat duduknya untuk kalian bisa nongkrong-nongkrong sama teman-teman kalian. Setelah ini, aku mau ajak kalian ke kampus 2-nya Mustopo, yaitu Lab Multimedia Kampus Universitas Profesor Dr. Mustopo, terkhusus untuk Vkom. Ini dia cuplikan perjalanan aku menuju kampus 2 yang terletak di Jalan Swadharma Raya nomor 54 Jakarta Selatan. Di sini aku mau ajak kalian jalan-jalan, jadi jangan di skip ya. Yap, tada! Kita sampai di kampus 2-nya Mustopo nih Sobat Vkom. Untuk Sobat Vkomku yang pecinta senja, kalian dapat akses menuju rooftop buat lihat view gedung yang asik kayak gini. Coba itu dilihat, asik kan ya? Nah, sekarang saatnya kita masuk kampus dan pakai hand sanitizer-nya lagi ya. Kata siapa Mustopo nggak punya lift? Ini salah satu fasilitas yang ada di gedung kampus 2 ini. Sekarang aku mau ajak kalian jalan-jalan lihat fasilitasnya. Ada apa aja sih di sini? Setelah keluar lift, kalian akan disuguhin tempat nongkrong di dalam gedung yang biasa dipakai mahasiswa untuk nunggu kelas, nugas, dan bersosialisasi. Kalau ini ruangan kelasnya, jangan lupa pakai jaket ya, karena di sini dingin banget tahu. Buat Sobat Vkom yang mau belajar podcast, gedung ini juga ada lab radionya. Kalian bisa iseng-iseng bikin podcast di sini, tapi jangan lupa izin sama Pak Eko ya. Di sini super lengkap banget untuk fasilitas radionya. Bisa dilihat sendiri. Seru banget kan? Sekarang aku mau ajak kalian ke lab fotografi. Ada green screen besar di sini dan background foto yang lain. Ada ruang redaksi juga. Kalau ini lab komputer kita. Di sini tersedia 33 device untuk kalian nikmati dan digunakan secara baik pastinya. Ini dia Pak Caturin, jadi kepala lab multimedia. Kalau ini view dari gedung yang instagramable banget nih Sobat Vkom. Yang terakhir kita punya ruangan terbesar di gedung ini, yaitu Lab TV. Kalian bisa eksplor tempat ini dengan menggunakan fasilitasnya. Yap, itu dia Pak Wahyu, dosen mata kuliah entrepreneur kita.
Sampai sini perjalanan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!